Bapak Ibu, di hari ini juga tidak hanya saja sukacita kita alami, di dalam sukacita kita diizinkan alami pergumulan-pergumulan, dan itu adalah tantangan. Sesuai dengan tema kita pada pagi ini, kita akan melihat hal itu dan bagaimana firman Tuhan tolong kita. Mari saja kita langsung membuka di dalam teks kita pagi ini, di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Kita membaca bergantian. Ayat yang pertama ayat 26, jemaat Tuhan ayat 27 demikian sampai 38. Teks ayat dari terjemahan baru versi yang kedua, Bapak Ibu dapat membaca dalam versi yang ada. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea. Silakan. Ayat 28, ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Lihat Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji Tuhan, pembacaan kita pada pagi ini. Bapak Ibu, teks kita dengan Lukas 1 ayat 26 sampai 38, kita akan belajar di dalamnya di bawah tema tantangan menyambut kelahiran Yesus Kristus. Kita semua sepakat dan setuju dan juga mengalami bahwa Natal adalah kelahiran Kristus yang adalah sukacita bagi kita semua. Minggu lalu Bapak Ibu kita mendengar khotbah tentang respon masing-masing orang dalam menyambut kelahiran Kristus. Ada orang yang cuek, acuh tak acuh, ada juga orang yang menolak, ada juga orang yang menerimanya. Di manakah posisi Bapak Ibu? Saya berharap bahwa kita ada di posisi yang menerima. Ada beragam respon. Dan jemaat Tuhan, di dalam kelahiran Yesus tidak hanya saja sukacita tentunya, tetapi di sana ada tantangan. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel tentang hal yang luar biasa sebentar akan dialami dan terjadi baginya. Rencana Allah yang besar dipaparkan, namun di saat yang sama dia menemukan ada hal yang kontra dengan keadaan yang sedang diberitakan dan dinubuatkan akan terjadi baginya. Bagaimanakah Maria menghadapi itu? Dan tentunya ini menjadi satu pedoman dan contoh bagi kita hari ini. Di tengah kita menyambut kelahiran Kristus dalam rangka merayakan dan memperingatinya, ada banyak tantangan pastinya Bapak Ibu. Hari ini ada banyak pergumulan-pergumulan kita yang semakin hari rasanya menekan untuk tidak memberi kita sukacita di dalam menyambut Natal ini. Ada kecemasan. Pergumulan itu tentu harus kita hadapi dan kita belajar dari Maria.
melihat tantangan itu satu demi satu Bapak Ibu. Tantangan yang pertama adalah keadaan yang terhimpit, penuh kesuraman. Bagaimana kita mendapati konteks daripada teks itu Bapak Ibu? Di manakah tergambarkan keadaan yang terhimpit dan penuh kesuraman yang dialami oleh Maria dan orang-orang di masa itu? Teksnya di dalam ayat yang ke-26. Di sana dikatakan, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Waktunya sudah jelas. Kapan itu Bapak Ibu? Di dalam bulan yang ke-6. Bulan ke-6 maksudnya di sini adalah dalam ke-6 bulan Elizabeth sedang mengandung. Oke, jadi ada urut-urutan waktu. Jadi ketika ada orang bertanya kapan Yesus lahir, sebenarnya Bapak Ibu dengan melihat jadwal-jadwal pelayanan para imam, termasuk jadwal Zakaria, ditemukan sebenarnya kapan jadwalnya dia melayani, dan malaikat datang kepada dia mengonfirmasi Elizabeth akan mengandung. Dan kemudian Bapak Ibu dihitung dari itu dia melahirkan Yohanes, dan 6 bulan waktu dia mengandung juga Maria mengandung dari Roh Kudus untuk bayi Yesus Kristus. Dan urut-urutan kronologis waktu itu Bapak Ibu ditemukan memang kalau kita mengikuti seminarnya Bambang Norsena, itu memang terjadi di bulan Desember, di 25 Desember. Dan buku-buku gereja purba Bapak Ibu, gereja mula-mula terkhusus kalau kita melihat the book of Paus begitu ya, buku-buku para paus Bapak Ibu dirayakan pada abad yang pertama, yaitu pada bulan Desember di tanggal 25 malam. Di sana disebutkan ada perayaan Natal kelahiran Yesus Kristus. Jadi gereja mula-mula merayakan Natal itu Bapak Ibu pada tanggal 25 Desember. Ini informasi yang meneguhkan kita bahwa Alkitab mencatat urutan waktu bulan yang ke-6 Elizabeth mengandung. Itu adalah waktunya. Dan ada tempat yang dituju, yaitu kota Galilea bernama Nazaret. Bapak Ibu, menyebut nama kota ini bukan sembarang dan bukan sekedar informasi, tetapi ada satu tujuan yang ingin membuka hati kita hari ini, membuka pengertian kita tentang keadaan di masa itu, dan kita juga berkaca dengan keadaan kita hari ini. Kenapa Galilea? Kenapa Nazaret? Bapak Ibu, Galilea, Nazaret adalah tempat dengan reputasi yang paling buruk. Kota desa Nazaret adalah kota dengan reputasi terburuk. Ketika saya pertama datang ke kota Sintang dan saya mendengar nama Meroe itu Bapak Ibu adalah salah satu tempat yang terburuk di Sintang ini kalau disebut. Satu kali saya pertama karena saya semangat keliling untuk penginjilan dan saya temukan dan saya tanya kepada teman-teman, kalian tahu tempat kenapa Gea ke sana? Apakah Gea juga pesan di sana? Rupanya di sana tempat yang ada hal tidak baik. Nazaret adalah kota yang demikian Bapak Ibu. Galilea adalah kota yang suatu wilayah yang demikian. Sehingga Nathanael berkata kepada Filipus ketika dia diajak untuk mengikut Yesus yang datang dari Nazaret, dia bilang dalam Yohanes 1 ayat 46, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Jadi orang sudah kenal Nazaret. Siapa yang tidak kenal Nazaret? Kalau pergi ke Surabaya, siapa yang tidak kenal dengan Gang Doli? Orang semua tahu. Dan reputasi apa yang ada di sana. Galilea juga dihuni oleh orang Samaria. Siapa mereka? Orang Yahudi campuran. Orang Yahudi kelas yang sangat diremehkan. Bukan asli darah Yahudi. Kalau saya pulang ke Nias dan saya bawa anak saya Anet, dia sudah tidak murni darah Nias.
Dan orang mungkin akan berpikir, wah Anet setengah darah Nias, setengah darah Daya, jadi dia bukan orang Nias yang sepenuhnya. Jadi mungkin ada pembedaan Bapak Ibu di beberapa suku yang meninggikan keluhuran darah, memandang rendah akan itu. Sebuah wilayah yang dihuni oleh bangsa-bangsa lain, percampuran dengan bangsa kafir. Jangankan mereka, kalau kita bergaul dengan pelacur saja, mungkin orang akan menganggap kita, lihatlah dia, seorang yang punya pergaulan yang begitu buruk, reputasi yang buruk. Nazaret adalah sebuah desa, kehidupannya sangat kejam, sadis, sangat hina dari keseluruhan wilayah Galilea. Sulit membayangkan ada sesuatu yang baik dari sana. Itulah salah satu alasan mengapa pemimpin agama Yahudi dan orang Yahudi menolak Yesus. Apa yang kita harapkan dari seorang yang datang dari daerah yang reputasinya buruk? Mereka dipandang sebagai sebuah sekte. Kota yang sedemikian hina itu, Bapak Ibu. Tuhan mengutus Gabriel, malaikatnya, dan di sanalah ada Maria yang di tengah kota yang jahat itu. Maria memperkenan hati Tuhan dengan dia hidup bagi Tuhan. Itulah situasi kenapa penting keterangan kota Galilea Nazaret dituliskan. Kota itu juga kota yang tersiksa, kota yang terjajah. Jikalau ada peperangan, ada invasi militer, maka merekalah pertama-tama kota yang paling diinjak-injak. Merekalah yang mengalami penderitaan begitu hebat. Itulah keadaannya, Bapak Ibu. Ketika berita ini datang, bisa bayangkan itu? Sekarang tariklah relevansinya bagi kita. Saudara, jemaat Tuhan yang duduk saat ini dan sedang menantikan kedatangan Tuhan, kita merayakan Natal. Adakah keadaan terhina yang saudara juga mengalami hari ini? Adakah juga saudara merasakan, mengalami tidak dianggap, atau juga melihat bahwa orang-orang tidak mau membayangkan, tidak bisa membayangkan bahwa ada sesuatu yang baik akan datang darimu, dari pribadimu, dari keluargamu. Orang mungkin akan berkata, sekarang sesuatu yang baik apa yang dapat kita harapkan dari dia? Kecuali hal jahat. Mungkinkah itu situasi yang Bapak Ibu alami di tengah kita sedang merayakan Natal dan menyambut, memperingati tanggal ini di minggu-minggu depan? Keadaan apa yang membuat Bapak Ibu merasa sangat-sangat terhina, sangat tidak berharga di hadapan Tuhan? Dan orang lain sedang mengkonfirmasi dengan sikap mereka kepada Bapak Ibu, dan bahwa mereka tidak berekspektasi bahwa engkau bisa berubah, engkau bisa lebih baik. Mereka sudah berkata dari dulu dia sudah begitu dan selamanya akan begitu. Mungkinkah Bapak Ibu sudah menerima klaim-klaim itu dan mengatakan, Tuhan betul, saya akan seperti itu, dan Natal ini bukan sesuatu yang saya nantikan. Cukup bagi mereka saja, saya tidak. Sebab mana mungkin saya akan bisa lebih baik. Tetapi ini kenyataannya, bahwa kepada tempat yang paling hina dan tidak pernah ada orang berekspektasi akan ada hal yang baik datang dari sana. Bahkan Nathanael yang kemudian mengikut Yesus, dia mengatakan, jangan bayangkan sesuatu yang baik dari Nazaret. Dan jika itu bagimu hari ini, kenyataannya Tuhan yang Maha Kuasa mengutus Gabriel untuk negeri yang suram dan terhimpit itu, menyampaikan kabar yang luar biasa bahwa di kota itu datanglah juru selamat,
Dan di kota itu juru selamat akan dibesarkan. Itu yang dia katakan. Sesungguhnya engkau akan mengandung, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Bahwa Maria akan membesarkan dia di kota itu. Dan kota itu kelak dikenal karena Yesus dari Nazaret. Yesaya 9 ayat 1, tetapi tidak selamanya ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu, karena dulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Mungkin kita hari ini merasakan tekanan hidup, dan ini adalah mengenai stigma, dan ini adalah tantangan. Jangan menyerah. Bapa mengutus Gabriel untuk kota yang terhinakan itu. Dan memang untuk itu juga dia datang. Dan kita memperingati hari ini dengan harapan Bapak Ibu yang mungkin tidak dihargai orang lain, dengan semangat hidup yang tidak diperhitungkan orang lain, dengan banyak keraguan karena hidup kita yang terbatas, hidup kita yang tidak karu-karuan. Bahkan kita sering kali mendengar orang mengeluh karena kita. Jangankan orang lain, mungkin istri, anak, suami yang pertama-tama telah mengeluh dan banyak mengeluh dan meyakinkan kita bahwa saya tidak mungkin bisa lebih baik. Sekarang dengar, sangat mungkin untuk menjadi lebih baik. Tuhan memperhitungkan bahkan dalam kehinaan kita, engkau bisa lebih baik dan engkau akan berharga. Dari hidup yang terpuruk, Tuhan mengangkatmu karena namanya yang besar di dalam hidupmu. Pertanyaannya, maukah di dalam keadaan yang terpuruk dan kita buka hati kita dalam keterbatasan Tuhan? Ya, saya terpuruk dan saya memahami namamu besar, dan jikalau engkau memperkenan dan mengizinkan karyamu terjadi dalam hidup saya, why not Tuhan, jadikan saya alatmu yang muncul dari barang yang rusak dan menjadi alat yang indah di tanganmu. Adakah Bapak Ibu sedang menyerah untuk situasi Bapak Ibu? Satu kali Bapak Ibu, ada seorang datang di sebuah pelelangan piano, dan semua orang sedang menantikan satu piano saja. Dan piano ini sangat-sangat tua dan sangat kotor Bapak Ibu. Dan semua orang menawar dengan harga yang murah, tidak ada yang peduli. Orang datang dengan ekspektasi yang tinggi bahwa mereka akan mendapatkan piano yang sangat-sangat signifikan, sangat-sangat khusus. Tetapi ternyata hanya sebuah piano tua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang tawar 10.000, 20.000, 300.000, paling tinggi 500.000 Bapak Ibu. Tiba-tiba di belakang layar muncul seorang kakek tua Bapak Ibu, dengan alat yang ada di tangannya, obeng, dengan kain lap dia mulai mengelap daripada piano itu. Lalu dia mulai membuka bagian-bagiannya di hadapan orang-orang yang hadir. Lalu dia mulai perbaiki skrup yang longgar. Lalu dia kemudian tutup bagian-bagian piano itu Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dia mulai memainkan piano itu dengan tut satu demi satu, dan terdengarlah iringan musik klasik yang begitu indah dari piano tua yang ditawar hanya 500.000 itu. Tiba-tiba Bapak Ibu, semua yang hadir bergemuruh tepuk tangan dan mulai berteriak, 10 juta, 50 juta, 100 juta, 500 juta, 1 miliar. Putus di tangan seorang 5 miliar Bapak Ibu. Tadi piano tua yang hanya dihargai 500.000. Seorang kakek tua itu memperbaiki piano itu. Dia ternyata adalah seorang master dari piano itu. Dan dia menjadikan piano itu berubah menjadi begitu berharga. Dari 500 juta. Orang menawarnya 5 miliar. Adakah hidupmu ditawar 500.000 hari ini Bapak Ibu? Yesus datang untuk mengubah keadaanmu dan menjadikannya tak ternilai, tak mampu dibayar oleh dunia ini. Karena harganya adalah harga yang serupa dan segambar dengan Dia. Bapak Ibu, tantangan yang pertama, keadaan yang terhimpit dan sangat suram
mungkin sedang ada di sana hari ini, ayo bangkit dan berdirilah. Lihat kepada kasih karunia Tuhan Yesus yang datang. Dia mengasihimu. Hal yang kedua Bapak Ibu, tantangan apa yang kita hadapi, dan mari kita belajar dari Maria bagaimana menghadapinya di dalam sela-sela menyambut kedatangan Tuhan atau memperingati Natal ini. Hal yang kedua adalah keadaan yang di luar jangkauan kendali atau kekuasaan kita. Teks ayat 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Menarik Bapak Ibu, siapa yang datang? Gabriel. Apa arti Gabriel? Allah yang perkasa. Malaikat Allah yang perkasa datang. Siapa yang tidak terkejut? Siapa yang tidak wanti-wanti? Ada apa gerangan? Maria layak untuk terkejut dan kaget dengan hidupnya yang sederhana di kota yang reputasi buruk. Dia didatangi oleh seorang malaikat Allah yang perkasa dan memberi salam, dan dia bertanya, apa gerangan? Dalam hati dia bertanya, apa arti salam itu? Dalam keterkejutannya, Maria tidak kehilangan kesadaran. Terkadang kalau kita dijumpai oleh seseorang yang hebat, tiba-tiba kita rasa-rasanya mulai pingsan Bapak Ibu. Anak-anak muda kalau ketemu dengan idolanya, histerisnya setengah mati, gitu ya. Pernah ketemu Pak Jokowi datang ke Sintang, waktu itu Sintang macet, histeris Pak Jokowi, luar biasa. Ada juga yang ketemu dengan idolanya, idam-idamannya sangat ganteng, dia langsung, aku mau pingsan. Yang sering kita tonton di drama Korea itu loh. Dia itu kah? Sekarang Maria tidak demikian. Dia tidak kehilangan kesadarannya. Bapak Ibu, kita tahu Maria seorang yang tidak panik, bukan? Seorang yang sangat tenang, bukan? Dia seorang yang sangat mengontrol dirinya. Maria menyadari ada tujuan kedatangan malaikat Allah ini. Lalu ia mencari tahu dalam hatinya apa gerangan. Bukan seperti Zakaria yang meragukan dan meminta tanda dan dia dihukum dengan bisu. Maria, dia mencari tahu. Jadi menerima kabar baik, menerima rencana Tuhan tidak dengan mata buta, tetapi penting untuk memahami kebenarannya. Sering kali Bapak Ibu kita hanya katakan amin tanpa mau cari tahu apa fondasi kebenarannya. Maria, dia bertanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini juga menyadarkan kita bahwa salah satu tantangan dalam hidup kita adalah kemampuan kita untuk memahami kehendak Tuhan, yang mana kehendak Tuhan itu adalah di luar kuasa dan kontrol kita. Ketika kita diizinkan Tuhan dalam situasi dan Tuhan datang melawat kita dengan situasi itu, adakah kita mau menyerahkan ketidakmampuan kita untuk bertanya apa rencana Tuhan di sini? Bapak Ibu, kita tidak selalu mengerti kehendak Tuhan, tidak selalu dapat langsung memahami. Kita perlu mendengar firman-Nya, merenungkannya. Kehendak Tuhan itu di luar kendali dan kuasa kita, di luar ide dan gagasan kita. Itu berasal dari Tuhan sendiri. Untuk memahami itu kita harus merendahkan hati, merendahkan diri dan buka diri baginya. Sekarang seperti saat duduk di sini Bapak Ibu, yakinkah Bapak Ibu dari poin firman Tuhan ini ada yang Tuhan ingin mengatakan kepada Bapak Ibu dan ingin meyakinkan Bapak Ibu untuk merubahnya dan untuk mengimani apa yang dikatakan oleh firman ini? Bapak Ibu, sembari duduk, ketika mengaminkan di dalam hati dan mengoreksi diri,
Perlu Bapak Ibu mengetahui bahwa itu kehendak Tuhan yang harus saya lakukan. Bapak Ibu datang untuk dengar khotbah, berharap itu tujuan utama di dalam gereja. Bapak Ibu sangat sedih bahwa orang datang di dalam gereja, sempat-sempatnya check out Bapak Ibu. Check out dari Shopee. Pernah lihat itu Bapak Ibu? Di dalam gereja orang belanja lewat Shopee dan langsung check out Bapak Ibu. Sering terjadi itu. Kadang mau tegur ndak enak. Apa nih buka-buka kira firman Tuhan? Shopee. Nah, pasti lihat klik bayar. Wah, dalam gereja sempat-sempatnya Bapak Ibu. Bagaimana bisa memahami kehendak Tuhan Bapak Ibu? Datang ke gereja Bapak Ibu perlu persiapkan diri. Jangan tidur larut malam di malam minggu Bapak Ibu nonton bola. Bisa ngantuk di gereja Bapak Ibu. Apalagi kalau yang khotbah macam saya, Bapak Ibu bisa tertidur, terlena, bukan? Nggak akan ngerti firman Tuhan. Kenapa? Tadi malam tidur jam 2, nonton apa? Nonton bola. Datang ke gereja mata ngantuk, hati tertutup. Haleluya. Bagaimana bisa ngerti kehendak Tuhan? Maka Bapak Ibu malam minggu sebenarnya adalah malam yang khusus juga. Tidak perlu capek-capek. Itu sebabnya dikhususkan dulu, zaman dulu itu Sabat, supaya datang ke gereja fresh, segar. Amin. Nyanyi juga segar, amin Bapak Ibu. Amin. Ngantuk Bapak Ibu, amin. Ada yang ngantuk? Iya, tidak ada yang ngantuk, semua segar, amin. Karena itu membuat kita akan dapat memahami firman Tuhan. Datang ke gereja kalau kita ngantuk, iya, nggak akan lewat Bapak Ibu. Jadi mengerti kehendak Tuhan juga perlu semangat kita untuk belajar firman Tuhan. Merayakan Natal, menyambut kelahiran Yesus, penting mencari makna yang terdalam. Bukan arti yang dangkal. Bukan sekedar perayaan euforia atau kata anak zaman sekarang FOMO. Karena GKI Immanuel pakai pohon Natal sebesar itu di gereja, maka di rumah saya bikin lebih besar dari itu. Biar nggak kalah-kalah banget gitu ya. Bukan pada sesuatu yang wow. Karena pakai sepatu yang 300.000, saya pakai yang 3 juta. Ya Bapak Ibu ya. Itu bisa saja jadi ekspresi, tetapi harus penuh dengan makna. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini tantangan bagi kita juga. Berapa orang yang pusing, pergi ke pasar bingung pilih yang mana ya, baju ini, baju itu, aduh banyak sekali pilihan demi rayakan Natal. Tapi jangan kehilangan makna perayaan Natal Bapak Ibu, yaitu cari tahu kehendak Tuhan. Tuhan, saya merayakan Natal dengan tema jiwaku memuliakan Tuhan tahun ini. Apa sebabnya sih? Apakah selama ini jiwa saya merana terus? Bisa jadi Tuhan pimpin BPP Pusat untuk menjawab kebutuhan seluruh umatnya di GKI yang mungkin merana jiwanya selama ini. Di rumah sukacita susah, ya kan? Nah, bagaimana kita bisa bersukacita? Ya cari tahu kehendak Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi bagi saya? Apa maksudmu? Dan saat kita tahu maksud Tuhan, ada sukacita. Apalagi kalau kita tahu rencananya di depan, bahwa Ia akan mengangkat hidup kita lewat rencananya itu, maka ada sukacita di hati kita. Maka cari tahu kehendak Tuhan. Meski itu adalah sebuah tantangan, bukan berarti kita tidak bisa. Bisa sekali Bapak Ibu. Poin yang kedua di bagian itu Bapak Ibu adalah keadaan yang terbatas, mustahil untuk terjadi. Ayat 30, kata malaikat, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendak engkau menamai dia Yesus. Bapak Ibu, Maria diberitahu sesuatu yang akan terjadi dan segala sesuatu sudah disiapkan. Sampai nama pun sudah disiapkan Bapak Ibu. Maria tinggal menjalani rencana ini. Tetapi tahu Bapak Ibu bahwa ini sangat-sangat mustahil. Pertama adalah Maria belum menikah, dia baru bertunangan, dan dia disebut berkali-kali seorang perawan. Seorang perawan, Lukas adalah seorang dokter, dan kalau dia mencatat sesuatu dengan detil itu penting sekali. Artinya di tengah kota dengan reputasi terburuk, Maria seorang gadis yang menjaga kesucian dirinya. Nah, ini pelajaran juga untuk anak-anak muda.
Di tengah generasi yang kacau balau hari ini, jagalah kesucian dan kekudusan hidupmu. Amin anak-anak muda. Amin. Amin. Haleluya. Itu betul-betul amin ya. Jaga kekudusan hidupmu, kesucian hidupmu. Meski kota ini dengan reputasi nomor 1 HIV AIDS di se-Kalimantan Barat, maka tetap jaga reputasimu di kota ini. Nah, Bapak Ibu juga selalu ingatkan anak-anak untuk bergaul dengan menjaga reputasi. Meski Maria adalah seorang yang belum bersuami, tetapi kemudian Tuhan mengkonfirmasi lewat Gabriel bahwa Roh Kuduslah yang bekerja di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih, tidak hanya itu saja, Gabriel juga memberitahu satu peristiwa lain, yaitu tentang Elisabet. Siapa Elisabet, Bapak Ibu? Dia adalah istri Imam Zakaria. Siapa Imam Zakaria? Sepasang suami istri yang sudah hidup puluhan tahun sampai di usia tua melayani Tuhan, tetapi mereka belum dikaruniai anak. Bapak Ibu, mengerti pergumulan ini? Mengerti bukan? Bapak Ibu, orang tidak punya anak bukan berarti Tuhan tidak menyukai, tidak berkenan. Sekali lagi, paradigma dunia selalu mengatakan hal yang kebalik-balik. Tidak memiliki anak bukan berarti Tuhan mengutuk, bukan berarti Tuhan menghakiminya. Tidak. Karena Zakaria dan istrinya selalu berada di hadapan Allah dalam melayani. Artinya Tuhan memperkenan Zakaria dalam keadaan dia tidak memiliki anak untuk melayani. Tuhan mengasihi, Tuhan mencintai. Jadi jikalau ada Bapak Ibu kita punya pergumulan yang sama, bukan berarti Tuhan membuang kita, tidak. Tetapi dia sedang menyiapkan satu rencana, sehingga sesuatu yang mustahil itu Bapak Ibu menjadi satu keterkejutan dan kedahsyatan. Itu yang orang katakan sebagai sebuah mujizat. Maka jika Bapak Ibu percaya dalam pergumulan yang sangat-sangat mustahil, Maria dikonfirmasi oleh Gabriel, lihat sanakmu Elisabet dalam keadaan yang sudah tua. Tuhan tidak buang dia, tapi karya Tuhan terjadi mendahului kedatangan Mesias. Bapak Ibu, kadang Tuhan beri kita sulit sekali mendapat anak, kadang-kadang tidak sebanyak orang lain. Saya kadang bertanya dengan istri, apakah Tuhan akan kasih kita anak setelah Anet? Saya bilang tidak tahu. Tetapi satu hal Bapak Ibu, Tuhan kasih satu anak itu paling berkualitas, itu luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu sulit dapat anak dan tiba-tiba Tuhan kasih, itu bukan biasa-biasa. Yakinlah Tuhan memberikan anak itu karena sesuatu maksud dan rencana, sampai kesulitan pun dia izinkan. Ada banyak orang punya anak Bapak Ibu, tetapi kenapa anak-anak itu hidup tidak memperkenan hati Tuhan? Kenapa? Mereka tidak hidup memperkenan Tuhan. Samuel diberi bagi Hana, dia dipersiapkan untuk mengurapi raja Israel. Yohanes Pembaptis diberikan bagi Elisabet, satu saja, tetapi dipersiapkan bagi kedatangan Mesias. Bapak Ibu, apa pergumulan yang sedang kayaknya sulit bagi kita? Ingat, Tuhan sedang mempersiapkan bagi rencana yang besar. Maka Bapak Ibu berharaplah dan teruslah tekun, tidak perlu mundur. Percaya, bergantung pada Tuhan. Karena apa yang mustahil itu sangat-sangat mungkin terjadi. Dan untuk poin yang terakhir, yang ketiga, dikatakan di dalam ayat yang ke-38, kata Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu, ketika kita dikasih kesempatan oleh Tuhan dalam keterbatasan kita, maukah kita mengatakan, ini aku Tuhan hambamu, pakailah aku. Bapak Ibu yang terkasih, bukan mudah Maria mengatakan itu. Karena kenapa? Ada ancaman-ancaman yang sedang menanti. Pertama apa? Tuduhan bahwa dia hamil di ruang nikah sangat mungkin dilayangkan kepada dia. Tetapi ingat, malaikat sudah mengantisipasi, dia mengkonfirmasi bahwa itu karya Roh Kudus, dan Yusuf didatangi dalam mimpi. Ini sangat penting ditulis oleh Lukas. Sekali lagi tadi, reputasi Galilea Nazaret adalah kota yang begitu najis dan sadis.
Ada kemungkinan pergaulan seks bebas terjadi di sana karena ada tentara-tentara yang menjajah dan bisa saja terjadi hal-hal itu. Itu salah satu penafsir mengungkapkan. Dan Maria di tengah situasi yang buruk itu, dia bisa jaga dirinya. Jadi gadis yang bisa jaga kekudusan. Ini juga peringatan untuk kita anak-anak muda hari ini. Di tengah kota yang riuh gempita sintang ini, masih mampu jaga kekudusan kesucian hidup. Teladanilah daripada Maria. Sangat bisa, bukan tidak mungkin, sangat mungkin. Sekarang dia kemudian akan hadapi tetangga kiri kanannya. Dikatakan kemudian Bapak Ibu, Maria mengungsi dari Nazaret. Dia pergi ke rumah senaknya Elizabeth selama 3 bulan. Karena ada kemungkinan dia digonjang-ganjing di sana. Dia sudah tahu resiko tunangannya mungkin mempertanyakan. Dia tahu resiko tetangganya menolak dia, dan betul dia pergi mengungsi selama 3 bulan. Karena itu kalau kita sudah tahu reputasi satu daerah yang moralitasnya rendah, pasti sangat-sangat menekan dia Bapak Ibu. Tetapi apa kemudian Maria undur? Tidak. Jadilah padaku seperti yang engkau kehendaki. Bapak Ibu, jikalau Tuhan izinkan dalam satu kesempatan, apakah Bapak Ibu mau berkata, aku ini hambamu Tuhan? Mungkin dengan banyak reputasi yang akan menjadi dakwaan bagi kita, maukah memberi diri bagi kehormatan nama Tuhan dan bagi karyanya? Hati hamba adalah hati yang akan selalu berkata, ini aku Tuhan, pakailah hidupku sesuai dengan kehendak-Mu. Hati hamba tetap memilih untuk taat kepada firman, sekalipun pilihan itu penuh resiko. Bapak Ibu, bila kesetiaan Allah dihadapkan dengan konflik batin kita, tetaplah taat pada Yesus Kristus berapapun harga yang harus dibayar. Oswald Chambers. Apapun konflik yang terjadi, jikalau harus membayar harga yang besar, maka pilihlah ikut Yesus dan taatilah panggilannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup kita merayakan Natal hari ini, ada banyak tantangan. Tantangan itu bisa mulai jadi Bapak Ibu. Di akhir tahun ini, aktivitas Bapak Ibu di kantor sangat ekstra sekali. Lalu kita melayani di gereja, Bapak Ibu, itu tantangan. Dan harus membagi waktu untuk ini dan itu. Bahkan ada tantangan, Bapak Ibu harus bisa memanajemen, membagi berkat Bapak Ibu untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu memberkati hamba Tuhan, itu tantangan. Bisakah Bapak Ibu memanajemen segala situasi itu? Sekarang Bapak Ibu, kita telah belajar 3 hal tantangan yang ada di sekitar berita kedatangan Yesus Kristus. Dan kepada kita juga diberikan jalan untuk mengatasinya. Keadaan yang terhimpit penuh kesuraman, justru kehadiran Yesus membawa terang di dalam kesuraman dan kegelapan kita. Yang tidak berharga diubah menjadi bernilai, karena Kristus itu juru selamat yang menghapus dosa dan menjadikan kita berharga dan mengembalikan kita pada tujuan yang semula. Jikalau ada situasi di luar kendali kita, ya, kita tidak mungkin dapat mengatasi itu. Tetapi Tuhan yang telah merencanakan sesuatu bagi kita, Dia akan turut tangan. Dan Dia yang berkarya di dalamnya, percaya, biarkan Dia berkarya di dalam hidupmu. Dan terakhir, jadilah hamba yang setia. Percayakan segala sesuatunya dengan Tuhan, apapun tantangan. Mari kita berdoa.